Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita cermati bersama brosur Ahad 27 Februari 2022 bertepatan dengan 26 Rajab 1443 Hijriah. Menebarkan kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 54. Dzalikal ladzi yubasyirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia, dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran surat Al-Syura ayat 23. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran surat Maryam ayat 96. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 12. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya
wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaiha falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 156 dan 157. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra liyaghidha bihumul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunasnya itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.
Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Quran Surat Taubah ayat 128 dan 129. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi kebaikan pada kasih sayang itu apa-apa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula diberikan kepada selain apapun. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2003 nomor 77. An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya tercela. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2004 nomor 78. An Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hazzahu minal khairi wa man hurima hazzahu minar rifqi faqad hurima hazzahu minal khairi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang diberi bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia telah diberi bagiannya berupa kebaikan. Dan barang siapa yang terhalang dari bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia terhalang dari bagiannya berupa kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 248 nomor 2082, hadis hasan sahih. An Jaririn anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Rawahu Muslim. Dari Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang terhalang dari sifat kasih sayang, berarti dia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2003 nomor 74. An Jarir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla la yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-khurqi wa idha haballahu 'abdan a'tahu rifqa ma min ahli baitin yuhramuna rifqa illa qad khurimu. Rawahu At-Tabrani fil Kabir. Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi kepada orang yang kasih sayang apa-apa yang tidak Dia berikan kepada orang yang pandir atau bodoh. Dan apabila Allah mencintai kepada seorang hamba, Allah memberinya kasih sayang. Dan tidaklah suatu keluarga yang terhalang dari kasih sayang, melainkan sungguh mereka terhalang pula dari kebaikan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir juz 2 halaman 306 nomor 2274. An Abi Musa qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seseorang di antara sahabatnya untuk sesuatu urusan, beliau bersabda, gembirakanlah, jangan kalian buat lari, dan mudahkanlah, jangan kalian persulit. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1358, nomor 6. An Sa'id bin Abi Burdata an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa mu'adzan ilal yamani faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya bersama Mu'adz ke Yaman. Beliau berpesan, mudahkanlah dan janganlah kalian berdua mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian berdua membuat lari. Rukunlah dan janganlah kalian berdua berselisih. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1359, nomor 7. An Abi Tayyahi qala sami'tu Anas bin Malikin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Rawahu Muslim. Dari Abu Tayyah ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, dan tenangkanlah, janganlah kalian membuat lari. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1359, nomor 8. An Abi Hurairah qala qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawalahun nasu faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang Arab gunung berdiri lalu kencing di dalam masjid, maka orang-orang mencegahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah pada bekas kencingnya itu dengan seember air atau setimba air, karena sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk memudahkan, bukan diutus untuk menyulitkan. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 61. An Anas bin Malikin qala kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ridaun najraniyun ghalidul hasyiyati fadrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan nadartu ila safhati unuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad assarat biha hasyiyatur ridai min syiddati jabdatihi summa qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika summa amara lahu bi'ata'in. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu saya pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai rida buatan Najran atau Yaman yang tebal bagian pinggirnya. Kemudian ada seorang Arab gunung menemui beliau dan menarik rida beliau dengan tarikan yang sangat keras. Lalu saya melihat leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian samping ada bekas pinggiran rida akibat kerasnya tarikan. Kemudian orang itu berkata, "Hei Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan tersenyum. Lalu beliau menyuruh memberikan suatu pemberian kepada orang itu.
Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 730 nomor 128. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Qalat Aisyatu fahimtuha faqultu wa alaikumussamu wal la'natu. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Faqultu ya Rasulullah walam tasma' ma qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan, assalamu alaikum, semoga kebinasaan atas kalian. Aisyah berkata, dan aku mengerti ucapan itu, dan aku menjawab, waalaikumsamu wa la'natu, dan semoga kebinasaan dan laknat atas kalian. Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelan-pelan hai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dan kasih sayang dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar yang mereka ucapkan? Beliau bersabda, aku mendengar dan aku sudah menjawab wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 80. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali wa indahul Aqra bin Habisin at-Tamimi jalisan. Faqala al-Aqra inna li asratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man la yarham la yurham. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedang di situ ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, seorang pun saya tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya, lalu bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 75. An Aisyah qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqalu na'am faqalu lakinna wallahi ma nuqabbilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amliku in kana Allahu naza'a minkumur rahmah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada para sahabat, apakah kalian biasa mencium anak-anak kalian? Para sahabat menjawab, ya. Orang-orang tersebut berkata, demi Allah, sedangkan kami tidak pernah menciumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku bisa menolong kalian jika Allah telah mencabut kasih sayang dari hati kalian? Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1808 nomor 64. An Abdullah ibni Amrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang itu dikasihi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang di bumi,
pasti yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 217, nomor 1989. Ini hadis hasan sahih. An Zarbiyyin qala sami'tu Anas bin Malikin yaqulu jaa syaikhun yuridu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lahu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Rawahu Tirmidzi. Dari Zarbi ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang tua yang datang ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang tidak segera memberi jalan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 215, nomor 1984, dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Zarbi. Ia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. An Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Rawahu Tirmidzi. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak mengerti kemuliaan yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 215, nomor 1985, hadis hasan sahih. An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yarhamin nasa lam yarhamhullahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak kasih sayang kepada manusia, Allah tidak akan kasih sayang kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 216, nomor 1987. An Abi Hurairah qala sami'tu Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku mendengar Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dicabut kasih sayang itu kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 216, nomor 1988. Ini hadis hasan. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li asyajji Abdil Qaisi li anna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada As-Saji Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu penyantun dan sabar. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 247, nomor 2080. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari wa biman tahrumu 'alaihin naru ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang haram masuk neraka atau orang yang neraka itu haram baginya?
Neraka itu diharamkan atas setiap orang yang dekat kepada Allah, lembut dan mudah. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 66, nomor 2606. An Uqbah bin Amirin qala, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, ya Uqbah bin Amirin, silman qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman dzalamaka. Rawahu Ahmad. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berpesan kepadaku, hai Uqbah bin Amir, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 148, nomor 17.457.